Hello GoFriend, kali ini terdapat soal tentang perkembangan pemodelan atom. Pada soal, terdapat tabel di mana kita akan melengkapi bagian kosong secara singkat dan jelas mengenai perkembangan atom mulai dari atom Dalton hingga Niels Bohr. Perkembangan mengenai teori atom diawali oleh John Dalton. Teori yang dikemukakan oleh John Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Hukum Lavoisier ini mengatakan bahwa massa total dari zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total dari zat-zat yang dihasilkan dari reaksi. Sedangkan hukum Proust menyatakan tentang perbandingan massa pada unsur-unsur dalam suatu senyawa senantiasa akan selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut, John Dalton mengemukakan pendapatnya terkait teori atom, yaitu 1. Atom merupakan bagian terkecil dari sebuah materi, dan kedua, atom digambarkan dengan bola pecal, dan yang ketiga, atom-atom bergabung untuk membentuk sebuah senyawa dengan perbandingan bilangan bulat serta sederhana. Pendapat dari Dalton ini menjadi awal dari perkembangan teori atom dalam dunia pengetahuan. Oleh karena itu, teori atom yang dikemukakan oleh Dalton masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan 1. Cara atom tersebut saling berkaitan. Yang kedua, hubungan antara larutan senyawa dengan daya hantar sebuah listrik, dan yang ketiga, perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya. Tahapan perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori atom Thomson. Penemuan yang dilakukan oleh Thomson menggunakan tabung sinar katode menghasilkan perbaikan dan penemuan atom sebelumnya, yaitu Thomson menemukan elektron merupakan partikel bermuatan negatif. Isi dari teori atom yang dikemukakan oleh Thomson adalah atom merupakan sebuah bola pecal yang memiliki muatan positif. Selain itu, adanya partikel lain yang bermuatan negatif dan terdapat pada atom juga disebut dengan teori kismis. Postulat penting lainnya dari teori atom Thomson adalah atom bersifat netral yang tersusun dari partikel-partikel yang memiliki muatan positif dan negatif. Namun, teori atom yang dikemukakan oleh Thomson tersebut masih memiliki beberapa kekurangan. Adapun kekurangan dari teori ini adalah sebagai berikut. Kelemahan dari teori Thomson yaitu tidak dapat menjelaskan 1. Susunan muatan positif dan jumlah elektron yang terdapat pada bola, dan yang kedua, tentang inti dari atom. Perkembangan berikutnya terkait teori atom adalah teori yang dikemukakan oleh Rutherford. Teori ini didasarkan pada eksperimen dengan melakukan penembakan partikel alfa terhadap lempeng emas. Dari percobaan yang dilakukan tersebut, sinar alfa ada yang dibelokkan, dipantulkan, dan diteruskan. Percobaan yang dilakukan tersebut sebenarnya ditujukan untuk membuktikan kebenaran teori atom Thomson di mana atom merupakan sebuah bola pecal yang bermuatan positif dan jika dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Hasil yang didapatkan dari percobaan tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis, yaitu yang pertama, atom tersusun dari A. Inti atom bermuatan positif, B. Elektron-elektron bermuatan negatif dan mengelilingi inti. Hipotesis kedua yaitu proton terkumpul dalam inti atom yang menyebabkan inti atom bermuatan positif. Dan hipotesis ketiga, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Akan tetapi, teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford tersebut masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak dapat menjelaskan yang pertama, elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti, dan yang kedua, letak elektron dan cara rotasinya terkait inti atom, dan yang ketiga, letak elektron dan cara rotasinya terkait inti atom yang tidak stabil. Selanjutnya, Bohr melakukan eksperimen yang kemudian dikenal dengan nama spektrum atom hidrogen. Eksperimen yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan capaian dalam teori atom Rutherford yang sudah muncul sebelumnya. Penjelasan yang diberikan oleh Bohr mengenai atom hidrogen adalah gabungan dari teori klasik yang berasal dari teori atom Rutherford dan teori kuantum yang dijelaskan oleh Planck. Adapun hipotesis dari Bohr terkait hasil eksperimen yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, elektron dalam atom melintasi kulit-kulit atau tingkat-tingkat energi pada keadaan stasioner. Dan kedua, elektron dapat berpindah jika diberi energi. Ketiga, ketika elektron berpindah dari kulit berenergi tinggi ke kulit berenergi rendah, maka ia akan melepaskan energi berupa radiasi. Akan tetapi, teori atom yang dikemukakan oleh Bohr masih memiliki beberapa kekurangan. Adapun beberapa kekurangan yang dimaksud adalah tidak dapat menjelaskan yang pertama, spektrum warna dari atom lebih dari satu elektron. Dan yang kedua, adanya garis halus dalam spektrum hidrogen. Yang ketiga,
intensitas relatif dari garis spektrum, dan yang keempat, tidak dapat menjelaskan atom selain atom hidrogen. Berikut merupakan kesimpulan tentang perkembangan pemodelan atom. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.